Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasabella Putri Aribawa dengan NIM 112111279 dari Prodi Akuntansi angkatan 2021 STIE Bank BPD Jateng. Pada video kali ini saya akan berbagi mengenai uji non-parametrics. Yang pertama yaitu uji untuk satu sampel atau uji Kolmogorov-Smirnov. Di sini ada contoh latihan soalnya, yaitu di sini terdapat data sampel berat saus cabai. Bisa dilihat untuk datanya teman-teman. Nah, untuk pertanyaannya yaitu perusahaan ingin mengetahui apakah data ini berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Oke, langsung saja kita buka aplikasi SPSS. Seperti biasa untuk variabelnya seperti ini teman-teman tampilannya. Langsung saja kita menuju data view. Untuk datanya di sini sudah saya copy paste ya teman-teman. Untuk pengujiannya langsung saja di sini kita pilih analyze. Lalu pilih non-parametric test dan pilih legalisity dialog. Lalu pilih yang one sample KS. Nah, untuk tes variable listnya kita masukkan ini yang ini teman-teman. Oke, untuk tes distributionnya normal, lalu klik OK. Oke, akan muncul output seperti ini ya teman-teman. Untuk analisanya yaitu pada hipotesis H0, distribusi populasi mengikuti distribusi normal. Pada H1, distribusi populasi tidak mengikuti distribusi normal. Untuk pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Nah, jika probabilitas kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Untuk keputusannya di sini bisa dilihat pada kolom Asinsig untuk diuji dua sisi yaitu sebesar 0,200. Nah, karena kasus ini adalah uji satu sisi, maka probabilitas menjadi 0,200 per 2 sama dengan 0,100. Di sini didapat probabilitas di atas 0,05, maka H0 diterima atau distribusi populasi mengikuti distribusi normal. Parametrik yang kedua yaitu uji data dua sampel berhubungan atau uji peringkat bertanda Wilcoxon. Oke, untuk contoh soalnya bisa dilihat teman-teman. Dan ini untuk datanya ada dua yaitu sebelum dan sesudah. Untuk pengujiannya langsung saja kita menuju SPSS. Untuk variabelnya seperti biasa tampilannya seperti ini teman-teman. Di sini ada dua variabel yaitu sebelum dan sesudah. Selanjutnya kita menuju pada data view. Di sini sudah saya copy paste seperti biasa teman-teman. Untuk pengujiannya di sini kita pilih analyze, lalu pilih non-parametric test, lalu legalisity dialog, dan pilih yang two related sample, yang ini teman-teman. Nah, untuk variabel 1 kita masukkan yang sebelum dan variabel 2 kita masukkan yang sesudah. Oke, seperti ini untuk test type-nya. Di sini kita centang yang Wilcoxon. Lalu klik OK. Nah, akan muncul output seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, untuk pengambilan keputusannya yaitu yang pertama dengan membandingkan statistik hitung dengan statistik tampil.
Jika statistik hitung kurang dari statistik tabel, maka H0 ditolak. Jika statistik hitung lebih dari statistik tabel, maka H0 diterima. Nah, pada statistik hitung, yaitu dari output terlihat bahwa dari 10 data, ada 2 data mempunyai beda negatif, dan data bernilai positif, dan tidak ada yang sama. Nah, dalam uji Wilcoxon ini yang dipakai adalah jumlah beda-beda yang paling kecil. Karena itu, dalam kasus ini diambil beda-beda negatif, yaitu 4, bisa dilihat pada kolom sum of ranks ini teman-teman. Dari angka ini didapat uji Wilcoxon T adalah 4. Nah, untuk statistik tabel, yaitu untuk N atau jumlah datanya adalah 10, uji satu sisi dan tingkat signifikannya atau alfanya adalah 5%, maka didapat statistik Wilcoxon. Untuk dasar pengambilan keputusan yang kedua, yaitu berdasarkan probabilitas. Nah, untuk dasar pengambilan keputusan yang kedua, yaitu berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas lebih dari 0,05, maka H0 diterima, sedangkan jika probabilitas kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Untuk keputusannya bisa dilihat pada kolom SMSIC ini teman-teman. Untuk diuji dua sisi adalah 0,016. Karena kasus ini adalah uji satu sisi, maka probabilitas menjadi 0,016 per 2, yaitu sama dengan 0,008. Nah, di sini didapat probabilitas di bawah 0,05, maka H0 ditolak atau suplemen tersebut memang mempunyai efek yang nyata untuk menaikkan berat badan. Contoh latihan soal yang ketiga, yaitu uji data 2 sampel tidak berhubungan. Nah, ini untuk contoh latihan soalnya bisa dilihat. Di sini terdapat 2 variabel, yaitu salesman dan kelompok. Kelompok di sini juga terbagi atas pelatihan dan tanpa pelatihan. Di sini terdapat 25 data ya teman-teman. Oke, untuk pengujiannya langsung saja kita menuju SPSS. Untuk tampilan variabel view-nya seperti ini teman-teman. Pada values di kelompok seperti biasa, kita cantumkan 1 untuk pelatihan dan 2 tanpa pelatihan. Oke, langsung saja kita menuju data view. Di sini datanya sudah saya copy paste seperti biasa. Untuk pengujiannya, di sini kita pilih analyze, lalu pilih non-parametric test, dan pilih legality dialog, lalu pilih yang 2 independent sample. Untuk tes variabelnya, di sini kita masukkan yang salesman dan kelompok kita masukkan pada grouping variabel. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik define group. Kita tuliskan saja untuk grup 1 isi 1 dan grup 2 isikan angka 2. Lalu klik continue dan klik OK. Lalu akan muncul hasil output seperti ini ya teman-teman. Nah, dari hasil output ini untuk analisanya adalah hipotesis pada H0, yaitu kedua populasi identik atau data penjualan kedua kelompok salesman tidak berbeda secara signifikan. Pada H1, yaitu kedua populasi tidak identik atau berbeda dalam hal lokasi, atau data penjualan kedua kelompok salesman berbeda secara signifikan. Lalu untuk pengambilan keputusannya, yaitu berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas lebih dari 0,05, maka H0 diterima.
Sedangkan jika probabilitas kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Untuk keputusannya, di sini terlihat bahwa pada kolom asimsik untuk diuji dua sisi adalah 0,00. Bisa dilihat ini teman-teman. Di sini didapat probabilitas di bawah 0,05. Maka artinya H0 ditolak atau kedua populasi tidak identik atau berbeda dalam hal lokasi. Atau juga dalam penjualan kedua kelompok 4, yaitu uji data 3 atau lebih sampel berhubungan atau uji Friedman. Nah, ini adalah contoh soal dari uji Friedman. Bisa dilihat ini teman-teman. Nah, di sini ada pertanyaannya, yaitu dari keempat rasa ini manakah yang memiliki mutu yang sama? Di sini ada coklat, stroberi, keju, dan kelapa. Oke, untuk pengujiannya langsung saja kita menuju pada SPSS. Seperti biasa pada variabel view kita isikan variabelnya. Di sini ada 4 variabel, teman-teman. Bisa dilihat seperti ini ya. Kemudian kita menuju data view. Nah, pada data ini sudah saya copy paste, teman-teman. Untuk pengujiannya kita pilih analyze, lalu kita pilih non-parametric test, lalu pilih legalisi dialog, dan pilih yang correlate sample. Untuk tes variabelnya kita masukkan semua rasa ini, teman-teman. Nah, jika semuanya sudah dimasukkan seperti ini, lalu kita menuju test type-nya, ini kita pilih yang Friedman ya, teman-teman. Kalau sudah seperti ini, kita klik OK. Dan akan muncul output seperti ini ya, teman-teman. Nah, untuk keputusannya, di sini bisa dilihat pada kolom x-aksis. Untuk uji dua sisi adalah sebesar 0,000. Nah, di sini didapat probabilitas di bawah 0,05, maka H0 ditolak. Atau sekurang-kurangnya salah satu perlakuan cenderung menghasilkan output yang lebih besar dibandingkan dengan sekurang-kurangnya salah satu perlakuan lain. Atau dalam kasus di atas, kurang-kurangnya salah satu jenis rasa mendapat penilaian yang lebih besar dibandingkan sekurang-kurangnya salah satu rasa yang lainnya. Oke, sekian saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.